Pada video kali ini, kita akan ngomongin faktor page experience yang baru saja dihapus oleh Google. Apa saja faktor yang dihapus oleh Google dan kenapa Google menghapus faktor tersebut? Penasaran? Yuk, mari simak semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngomongin berita terbaru mengenai dihapusnya beberapa faktor page experience oleh Google. Nah yuk, mari kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Oke, pertama-tama kita ngomongin dulu ya, apa itu Google Page Experience. Mungkin sebagian besar dari teman-teman udah tahu ya, kita coba ulang kembali. Google Page Experience itu adalah sinyal yang mengukur aspek pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan halaman web. Pada tanggal 28 Mei tahun 2020, Google mengumumkan Page Experience ini akan dijadikan faktor ranking Google. Nah, inilah yang menyebabkan istilah page experience menjadi begitu terkenal, begitu banyak orang yang membicarakan, begitu banyak webinar yang ngomongin tentang page experience. Nah, kemudian pada tanggal 15 Juni tahun 2021, Google melakukan peluncuran Google Page Experience ini. Jadi baru beberapa bulan yang lalu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ada jarak yang cukup lama karena memang ketika itu terjadi pandemi dan Google melakukan beberapa kali penundaan penerapan Google Page Experience ini. Dan akhirnya tanggal 15 Juni benar-benar diluncurkan. Nah, satu hal yang mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa ternyata Google Page Experience ini masa peluncurannya itu sampai dengan 2,5 bulan. Jadi lama banget. Kalau teman-teman pernah tahu, beberapa update Google yang ada itu yang pernah dilakukan, itu kan palingan 2 pekan gitu ya, sebulan paling lama. Nah, ini sampai dengan 2,5 bulan. Jadi baru berakhir pada tanggal 31 Agustus tahun 2021. Sepertinya ini merupakan masa peluncuran paling lama. Ya, setahu saya ini paling lama ya. Nggak ada update Google yang lebih lama dari 2,5 bulan ini. Ini setahu saya. Nah, kalau teman-teman misalnya tahu ada masa peluncuran yang lebih lama dari Google Page Experience ini, nah silakan komen di bawah ya. Oke, selanjutnya pada video ini kita memang nggak bicarain Google Page Experience secara spesifik ya, karena saya udah banyak banget membuat video mengenai Google Page Experience. Teman-teman tinggal cari aja di channel Pro Jasa Web, mulai dari penundaannya, kemudian ada juga ketika rilisnya. Bahkan saya juga secara khusus ngomongin tentang Core Web Vital. Kemudian saya juga lebih merinci sampai kepada pertanyaan yang paling sering ditanyakan mengenai Core Web Vital. Ada panduan Largest Content Pool Pane, panduan First Input Delay, panduan Cumulative Layout Shift, dan terakhir itu saya membuat video mengenai cara memahami laporan Page Speed Insight. Nah, jadi silakan akses saja di channel Pro Jasa Web. Sebelum kita membahas mengenai faktor apa aja yang dihapus oleh Google, jadi teman-teman harus tahu dulu ketika pertama kali Page Experience ini diluncurkan, maka ada 7 faktor yang menjadi bagian dari Page Experience. Ada faktor yang dikumpulkan menjadi satu kumpulan. Yang pertama itu adalah Largest Contentful Pane. Jadi kecepatan loading suatu website konten yang pertama kali nampak pada layar. Nah, itulah kira-kira seperti itu, Largest Contentful Pane. Kemudian satu lagi itu adalah First Input Delay. Nah, ini berapa lama waktu penundaan yang terjadi ketika kita ingin melakukan interaksi terhadap halaman website tersebut. Dan terakhir itu adalah Cumulative Layout Shift. Nah, Cumulative Layout Shift ini adalah pergeseran elemen-elemen yang ada pada website ketika di loading ya. 3 faktor ini biasanya dikenal dengan Core Web Vital. Nah, jadi sering banget kan dengar istilah Core Web Vital di dunia SEO ya belakangan ini. Nah, inilah yang dimaksud Core Web Vital. Nah, masing-masing dari 3 ini adalah Web Vital sebenarnya. Web Vital itu ada banyak ya. Largest Contentful Pane, kemudian First Input Delay, Cumulative Layout Shift. Kemudian mungkin kalau teman-teman dulu pernah otak-atik, ada yang namanya First Contentful Pane. Nah, dulunya kita pakai First Contentful Pane. Nah, sekarang kita pakai Largest Contentful Pane namanya. Nah, Web Vital itu banyak sekali, kemudian Google memilih 3 diantaranya untuk dijadiin Core Web Vital. Nah, inilah yang terpilih.
katanya menurut Google, 3 faktor ini bakal bertambah dalam menentukan core web vital. Katanya ya, nggak tahu kapan bertambahnya atau seperti apa gitu ya. Oke, udah 3 ya, udah 3 faktor. Kemudian faktor keempat itu adalah mobile friendly. Mobile friendly ini ya tentu aja website teman-teman itu bisa dibuka atau tampilannya itu dapat menyesuaikan ukuran layar handphone. Pada handphone apa aja ya, segala ukuran layar. Nah, kemudian faktor berikutnya itu adalah safe browsing. Nah, safe browsing ini faktor yang udah lama banget ya, tahun 2007 kalau nggak salah pertama kali dirilis. Nah, ini mengenai keamanan website teman-teman untuk dikunjungi oleh para pembaca. Yang keenam itu adalah HTTPS, ya tentu aja ini bicara mengenai sertifikat SSL atau TSL ya. Jadi teman-teman tinggal install aja Let's Encrypt, biasanya udah beres untuk ini. Kemudian yang terakhir itu adalah no intrusive interstitial. Nah, ini bicara mengenai biasanya iklan-iklan yang mengganggu, sejenis pop-up. Nah, seperti itu ya. Bahkan ada juga yang AdSense, nah muncul tiba-tiba gitu ya. Nah, itu mengganggu pengguna. Nah, inilah yang tidak diinginkan oleh Google. Nah, seluruhnya ini ada 7 faktor, semuanya dikumpulkan dan digabungin gitu ya. Nggak tahu perhitungan skornya gimana, yang jelas digabungin ke 7 faktor ini, jadilah ia 1 faktor ranking Google, yaitu Page Experience. Nah, begitu ada update Page Experience ini, maka laporan pada Search Console itu udah berubah. Ada tambahan halaman laporan baru. Nah, kalau teman-teman lihat Search Console itu ada laporan Page Experience. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Ini akan terlihat gitu ya, berapa jumlah URL yang lolos Page Experience, kemudian ada juga nanti di bawahnya beberapa yang nggak lolos. Nah, ini contoh bagian atas. Kemudian kalau teman-teman scroll ke bawah, itu ada 5 bagian. Pertama, core web vital. Kemudian mobile usability. Kemudian ada security issue, HTTPS. Dan terakhir ada ad experience. Jadi ada 5 ya. 5 laporan yang muncul pada Google Search Console. Kita masuk ke materi utamanya ya. Nah, ini dia. Perkenalkan, namanya Google Safe Browsing. Nah, Google Safe Browsing ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2007. Jadi udah belasan tahun yang lalu. Wajar kalau beberapa SEO yang nggak pernah dengar Google Safe Browsing. Nah, wajar karena udah lama banget. Nah, ketika Google pertama kali mengumumkan Page Experience pada tanggal 28 Mei 2020 ini, Google Safe Browsing ternyata masuk dalam ranking faktor atau masuk dalam bagian Google Experience. Tapi ternyata ketika waktu mulai berjalan, ada sesuatu yang disadari, yaitu kadang situs itu menjadi korban pembajakan pihak ketiga yang dapat menyebabkan peringatan Google Safe Browsing muncul. Nah, ini masalahnya ya. Nah, jadi masalahnya itu adalah banyaknya hacker gitu ya. Banyaknya orang-orang yang suka membajak website. Nah, Google menyadari bahwa hal ini bukanlah sepenuhnya kesalahan pemilik situs. Nah, oleh karena itu Google mikir-mikir dan akhirnya, nah baru-baru ini tanggal 4 Agustus tahun 2021, Google memutuskan bahwa Google Safe Browsing itu tidak lagi menjadi bagian Page Experience. Nah, jadi ngerti ya? Jadi ternyata faktor yang dihapus oleh Google dalam Google Page Experience itu adalah Google Safe Browsing. Nah, tapi teman-teman harus ingat ya, bukan artinya website teman-teman itu kalau dibajak malah nggak apa-apa gitu ya. Nggak seperti itu. Jadi teman-teman juga harus tetap menjaga website teman-teman. Apalagi kalau teman-teman pakai WordPress ya, harus dilengkapi pluginnya, harus dibaca berbagai panduan keamanan untuk WordPress, harus rajin update, dan lain sebagainya. Nah, ternyata pada pengumuman tanggal 4 Agustus, Google tidak hanya menghapus Google Safe Browsing, tapi ada juga yang namanya Ad Experience. Nah, Ad Experience ini memang tidak masuk dalam Google Page Experience, tapi masuk dalam laporannya. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat kembali bentuk laporannya yang udah saya tampilin tadi. Nah, ini kan. Coba teman-teman lihat yang paling bawah itu ada Ad Experience. Nah, kenapa kok ada Ad Experience masuk dalam laporan Google Page Experience? Aneh banget kan? Bahkan pada diagram tadi itu kan nggak ada menyebutkan Ad Experience. Nah, oleh karena itulah Google akhirnya menghapus Ad Experience ini, nggak masuk dalam Google Page Experience. Nah, sama juga nanti dengan Google Safe Browsing. Nah,
Karena sudah dihapus, Google pun mengupdate laporan page experience-nya menjadi 3 saja, 3 laporan saja, yaitu Core Web Vital, Mobile Usability, kemudian HTTPS. Jadi lebih sederhana, lebih mudah, dan tidak membingungkan. Nah, artinya buat teman-teman optimizer, itu jauh lebih mudah ya. Lebih sedikit hal yang perlu diperhatikan, dan harusnya lebih mudah untuk melakukan optimasi. Tapi tentu aja ya, Core Web Vitalnya tetap menyediakan berbagai tingkat kepusingan yang diinginkan ya. Nah, itulah ya. Itu dia faktor yang dihapus oleh Google. Jadi, sekarang untuk saat ini, bentuk diagram page experience-nya seperti ini. Nah, jadi cuma ada 6, largest contentful pane, kemudian first input delay, kemudian cumulative layout shift, mobile friendly, HTTPS, dan no intrusive interstitial. Kemudian, teman-teman harus ingat untuk Core Web Vital ini harus segera teman-teman optimasi. Saya mengingatkan supaya teman-teman websitenya segera diupdate ya. Karena apa? Karena Core Web Vital ini dari tahun ke tahun akan selalu dievaluasi. Dan bisa saja Core Web Vital itu itemnya bertambah. Artinya tidak hanya 3 bagian aja. Nggak hanya LCP, FID, dan CLS. Bisa jadi tahun depan ini bakal nambah jadi 4 atau 5 gitu ya. Nah, saya bukan nakut-nakutin karena Google sendiri yang menyampaikan bahwa ini bukanlah faktor yang fix. Bisa bertambah dan bisa juga berkurang atau bisa berganti dengan faktor yang lain. Jadi teman-teman harus segera siapkan sekarang supaya nanti ketika berganti teman-teman nggak repot kembali gitu ya. Tinggal benerin faktor tambahannya gitu ya. Jadi 3 faktor ini udah selesai saat ini. Nah, oke, mungkin itu aja ya. Kita sampai kepada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, optimasi apa yang dapat dioptimasi, jangan fokus pada skor. Nah, terutama kalau teman-teman pakai Google Speed Insight ya. Jangan fokus pada skor, tapi optimasi aja yang bisa teman-teman optimasi dan optimasi sekarang. Jangan ditunda-tunda. Nah, buat teman-teman yang pengen pembahasan yang lebih lengkap daripada video ini, teman-teman tinggal kunjungi artikel yang udah saya tulis pada projasaweb.com Google Page Experience. Atau kalau pengen lebih fokus pada Core Web Vital, itu ada juga projasaweb.com/Core Web Vital. Nah, oke. Mungkin itu aja ya video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga aja video singkat ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.